Salam semangat pagi. Hari ini saya pun ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin abang saya memposting di grup keluarga kami foto-foto di mana ia beserta dengan istrinya dan anaknya laki-laki sudah tiba di rumah orang tua kami di Bandung. Jadi abang saya melakukan perjalanan dari Pulau Kalimantan lalu singgah dulu di Jakarta dan menggunakan mobil dari keluarga dari pihak kakak ipar saya mengendarai sendiri hingga tiba di Bandung ke rumah orang tua kami. Dan foto-foto yang dikirimkan ketika ponakan saya bersama dengan mami dan papi pergi ke kebun di mana mereka sementara menghabiskan waktu di masa tua mereka. Dan ponakan saya terlihat memanen pepaya, cabai rawit, dan juga singkong. Jadi dia berbaur dengan alam di kebun. Saya sangat bersuka cita ketika melihat postingan foto-foto tersebut. Bagaimana Tuhan masih terus memberkati orang tua saya dengan kesehatan dan terlebih sukacita ketika anaknya laki-laki boleh berkunjung ke rumah bersama dengan cucunya. Dan saya pun bersyukur kepada Tuhan, abang saya ada waktu untuk datang melihat keadaan orang tua saya karena saya dan juga adik saya belum ada waktu untuk datang kembali ke Bandung. Dan terlebih pada hari Rabu nanti orang tua saya akan mengecek kondisi kesehatan di rumah sakit. Jadi abang saya pun sudah mengatur waktunya untuk dapat mengantarkan dulu orang tua saya ke rumah sakit, lalu setelah itu ia beserta dengan keluarganya akan kembali ke Jakarta untuk bersilaturahmi dengan keluarga dari kakak ipar saya. Inilah hal yang saya syukuri. Kami walaupun terpisah jarak, seringkali khawatir dengan keadaan orang tua. Tapi dengan adanya perwakilan, abang saya ke sana dapat melihat langsung kondisi orang tua kami. Kiranya juga seluruh orang tua kita semua yang jika terpisah jauh dengan kita tetap mendapatkan penyertaan terlebih berkat kesehatan dari Tuhan, karena kita yang jauh ini tidak dapat bertemu secara langsung. Tapi biarlah Tuhan yang Maha Kuasa akan terus memberkati seluruh orang tua kita dimanapun berada. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 31 Mei dengan judul Kita mengikuti Kristus dalam upacara perjamuan suci. Ayat intinya tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Penjelasannya, Kristus sedang berada pada titik peralihan antara dua kebiasaan dan dua masa raya mereka yang besar. Ketika ia makan Paskah dengan murid-muridnya, ia mendirikan di tempatnya upacara yang akan menjadi peringatan tentang pengorbanannya yang besar. Pesta nasional bangsa Yahudi akan berlalu selama-lamanya. Upacara yang didirikan oleh Kristus harus dipelihara oleh para pengikutnya di segala negara dan di sepanjang zaman. Sampai ia datang kembali kedua kalinya dalam kuasa dan kemuliaan, upacara ini harus dirayakan. Pada saat inilah, pada upacaranya sendiri, Kristus bertemu dengan umatnya dan menguatkan mereka oleh hadiratnya. Semua orang yang datang dengan iman padanya akan mendapat berkat besar. Semua orang yang melalaikan upacara ilahi ini akan menderita kerugian. Tentang mereka boleh dikatakan dengan tepat, tidak semua kamu bersih. Tetapi upacara perjamuan kudus jangan hendaknya menjadi suatu saat berduka cita. Ini bukanlah maksudnya. Tidak seharusnya mereka mengingat perbedaan paham antara mereka dan saudara-saudara mereka. Sekarang mereka datang untuk berjumpa dengan Kristus. Tidak seharusnya mereka berdiri dalam bayang salib, melainkan dalam terangnya yang menyelamatkan. Mereka harus membuka jiwa kepada sinar terang dari matahari kebenaran. Dengan hati yang disucikan oleh darah Kristus yang paling berharga. Dengan rasa kesadaran yang penuh akan hadiratnya, meskipun tidak kelihatan,
mereka harus mendengar perkataannya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Upacara perjamuan kudus menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Upacara ini direncanakan dengan maksud agar harapan ini diingat baik-baik oleh murid-murid. Dalam kesukaran mereka, di sana mereka mendapat penghiburan dan pengharapan akan kembalinya Tuhan. Tidak terkatakan indahnya bagi mereka bila memikirkan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Aplikasinya bagi kita hari ini, kalau kemarin kita diingatkan kembali mengenai kerendahan hati. Dan saat ini adalah tentang upacara perjamuan suci, di mana dengan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus, kita diminta kembali untuk terus berpengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan sambil menunggu saatnya itu, mari kita terus mempersiapkan diri kita agar layak menjadi warga negara surga. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita masing-masing, biarlah kita boleh terus memiliki kepribadian yang dihaluskan hari demi hari. Karena untuk melawan pencobaan ini tidaklah mudah. Daging sangat lemah walaupun roh itu penurut. Mudah sekali bagi kita jatuh jika kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Kita terus berharap kiranya dari setiap usulan-usulan doa yang kita mohonkan kepada Tuhan, Ia akan menjawab setiap permohonan kita yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita yakini hal itu karena Tuhan Maha mendengar dan juga berkuasa untuk menjawab doa kita. Di kolom komentar yang sama, saya pun rindu jika Anda ingin berbagi kisah hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Dan kiranya hal-hal yang kita syukuri tersebut boleh menjadi berkat bagi orang yang membacanya. Terima kasih banyak. Saya kembali mengundang Anda untuk esok hari mendengarkan kelanjutan pembacaan renungan pagi kita. Sampai berjumpa, tetap jagalah kesehatan kita bersama dan mari kita terima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Amin.